Ketika akhir semester di sekolah, biasanya seorang wali kelas mengumumkan kepada para siswanya bahwasanya ada sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan juara kelas. Mungkin ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3, dan seterusnya. Tentunya hal ini akan mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri bagi para siswa. Ketika para siswa mendapatkan juara, tentunya mereka akan sangat senang. Bahkan tidak jarang orang tua mereka juga menuntut mereka bahwasanya anak mereka atau siswa-siswi ini oleh orang tuanya diminta bahwasanya mereka harus mendapatkan juara kelas. Dan tidak jarang juga kadang orang tua memberikan hadiah tertentu kepada para siswa agar mereka semangat untuk mengejar juara kelas. Tentunya tidak ada salah dengan hal tersebut, merupakan hal yang wajar-wajar saja ketika seorang orang tua memberikan semangat atau hadiah kepada anak mereka agar semangat dalam belajar. Dan tidak sedikit juga mindset murid, guru, bahkan orang tua juga bahwasanya ukuran dari kecerdasan atau kepintaran seorang anak itu diukur dari apakah dia mendapatkan juara di kelasnya, apakah dia mendapatkan peringkat di kelasnya. Nah, seringkali memang orang menganggap ini merupakan tolak ukur kepintaran seorang anak. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang dia itu anggaplah pintar dalam hal olahraga, pintar dalam musik? Oh, mungkin ada dari mereka itu yang dia sangat pintar sekali bermain bola. Ada mungkin di antara mereka juga pintar sekali bermain musik. Ada mungkin yang pintar sekali dalam hal menyanyi. Nah, hal-hal seperti ini seringkali memang hal ini tidak dianggap satu hal yang pintar, tidak dianggap satu hal yang merupakan kecerdasan, melainkan hanya ukurannya kepintaran dalam hal akademik di sekolah. Semestinya memang kalau kita mau adil, tentunya seorang guru harus memberikan apresiasi kepada anak yang pintar hal dalam akademik dengan memberikan juara, dengan memberikan pujian. Tetapi jangan lupa juga tentunya kepada anak-anak yang berprestasi dalam bidang yang lain harus juga diberikan pujian, harus diberikan reward sehingga mereka menjadi bangga dan menganggap bahwa mereka itu bisa dan mampu untuk bisa bersaing sesuai dengan apa yang mereka bisa, sesuai dengan skill mereka. Nah, berbahaya memang ketika yang menjadi tolak ukur kepintaran seorang anak itu ketika hanya dipatok pada juara kelas. Yang mana juara kelas ini kan seringkali diukur dari nilai tugas mereka, nilai keaktifan mereka dalam kelas, kepintaran dalam menjawab, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau dalam mindset seorang siswa hal ini merupakan ukuran kesuksesan mereka dalam sekolah, seringkali mereka akan menjadi pribadi yang individualis, ya. Seringkali mereka menjadi orang yang penting memikirkan diri sendiri. Yang penting dia sukses, yang penting dia bagus nilainya, terserah dengan yang lain. Nah, ini kan menjadi pola pikir yang sangat bahaya sebenarnya. Ketika seorang siswa yang ketika dia masih kecil, ketika masih dalam pembelajaran, lalu mindset dalam diri mereka itu adalah bersifat individualis. Nah, karena sistem yang ada di sekolah seringkali menganggap memang kepintaran diukur dari nilai, ya. Nah, lalu akan lahir anak-anak yang bersifat individualis, yang dia itu mementingkan dirinya sendiri, terserah dengan temannya. Nah, tentunya hal ini akan berbahaya ya ketika anggap misalkan dia dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, lalu ketika sifat ini dia pegang sampai ketika dia dewasa. Nah, ketika dia terjun di masyarakat, ketika dia hidup bertetangga, nah tentunya ketika kita hidup bermasyarakat ini, kita akan berhadapan dengan banyak sekali masyarakat, banyak sekali orang, banyak sekali bentuk dan karakter masyarakat. Dan memang kita seringkali dituntut ketika kita sudah hidup bersosial masyarakat, maka kita dituntut harus bisa berkolaborasi, bekerja sama. Nah, karena sejak kecil memang pola pikirnya adalah pola pikir yang individualis, seringkali orang-orang seperti ini merasa kesulitan ketika mereka sudah dewasa dan terjun di masyarakat.
Nah, lalu kalau seandainya sejak siswa itu kecil diajarkan tentang kerjasama, diajarkan tentang teamwork, nah seandainya misalkan sejak SD diajarkan bahwasanya penting sekali bekerja sama mencapai tujuan. Nah, sejak kecil diajarkan hal-hal seperti ini. Dari SD diajarkan, lalu SMP diajarkan, sehingga hal-hal seperti ini akan terbentuk sampai anak itu dewasa. Nah, ketika terjun di masyarakat, ketika hidup bersosial, maka tidak akan susah baginya untuk menyesuaikan dengan orang lain, karena dia sudah terbiasa untuk hidup bekerja sama, teamwork, bekerja dalam kelompok. Nah, sehingga hal ini memang penting sekali untuk diajarkan di sekolah. Bukan cuma di sekolah sebenarnya, bagaimana juga orang tua menanamkan hal-hal seperti ini, bahwasanya ketika anak itu kecil ditanamkan sifat-sifat kepedulian, sikap-sikap peduli dengan orang lain, sehingga dia tidak menjadi anak-anak yang individualis, sehingga dia menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama mereka. Izinkan saya untuk berbagi cerita. Ketika dulu saya di bangku sekolah, ada seorang teman yang dia itu sangat pintar sekali ya dalam matematika, yang dimana kita yang lain, siswa yang lain ini belum bisa, dan dia sendiri adalah anak pertama yang bisa ya, anggaplah dia yang paling pintar di kelas gitu. Nah, karena mindsetnya adalah dia ingin yang terdepan ya, dia ingin hanya dia yang bisa begitu. Nah, sehingga ketika kita bertanya, tolong dong ajarkan kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Nah, lalu si anak tersebut tidak mau membantu kita. Nah, jadi seolah dia ini hanya dia yang bisa gitu. Jadi terserah yang lain apakah bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kadang anak-anak yang bersifat seperti ini kadang dia tidak mendapatkan teman karena perilakunya di kelas tidak baik. Ketika kita butuh minta tolong, dia tidak ingin membantu kita. Nah, tentunya satu sisi juga memang orang-orang atau anak-anak yang seperti ini memang kadang susah untuk mendapatkan pertemanan kalau mereka bersifat seperti itu. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berada di bangku sekolah. Kesuksesan atau keberhasilan bukan hanya semata-mata ketika kita sebagai individu mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi bagaimana kita berpikir lebih besar daripada itu, bahwasanya ketika kita bisa hidup dan bisa menginspirasi banyak orang, jadi perbuatan kita ya, apa yang kita lakukan dapat bisa membuat orang lain juga sukses. Nah, jadi kesuksesan yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa membawa orang lain, bisa menarik orang sebanyak-banyaknya untuk bisa berubah, bisa sukses. Nah, itulah ukuran sebenarnya. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan kesuksesan itu diukur hanya keberhasilan individu, tetapi orang lain atau teman-temannya sering dilupakan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan fenomena juara kelas, akan tetapi berilah pujian juga kepada para siswa-siswi yang mungkin dia tidak hebat dalam hal akademik, tapi mungkin hebat dalam hal yang lain. Lalu berikanlah pujian kepada semua siswa, karena setiap siswa adalah juara sebenarnya. Dan harapan saya juga semoga para guru, para orang tua juga dapat memberikan atau menjadikan pola pikir atau mindset anak-anak didik mereka, semoga mereka itu menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama, bukan menjadi orang-orang yang individualis. Sehingga ketika para penerus bangsa kita adalah orang-orang yang dia itu peduli dengan sesama, maka insya Allah negeri kita, negara kita akan menjadi negara yang makmur dan tidak ada lagi orang yang susah, karena kita semua akan saling membantu dan saling tolong-menolong. Demikian video singkat ini, terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.